Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibinal karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wa radallahu minal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal muslimuna, faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya lah sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Dan alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan Allah nikmat kelapangan waktu dan keringanan langkah untuk sampai di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat yang beriringkan salam tak henti-hentinya selalu senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhir zaman yang pastinya tidak akan ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sangat luar biasa, Allah memanggil kita, Allah menyeru kita dengan panggilan yang sangat-sangat mulia, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun kita belum tahu apakah kita sudah jadi orang yang beriman atau tidak, tapi Allah memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu. Ini menandakan bahwasanya walaupun Allah sang pencipta yang menciptakan kita, tapi Allah sangat memuliakan kita dan memanggil kita dan menyeru kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Karena sebuah panggilan itu adalah doa. Makanya kita disuruh jangan pernah
memanggil anak kita dengan panggilan yang jelek, karena panggilan adalah doa. Sebandel-bandel apapun anak kita, senakal-nakal apapun anak kita, jangan pernah kita panggil dengan panggilan yang tidak baik. Jadi seolah-olah kita sama mendoakan anak kita itu menjadi yang tidak baik, bahkan yang jelek, baik dalam rupa maupun dalam bentuk perangainya. Di dalam sebuah cerita, Imam Masjid Haram ketika dia masih kecil, setiap anaknya bandel tapi ibunya selalu mendoakannya, selalu memakai panggilan, semoga kau nanti menjadi imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia sudah menjadi imam Masjidil Haram. Kenapa? Mulai dari kecilnya selalu dipanggil, selalu didoakan oleh kedua orang tuanya. Makanya kita jangan pernah sekalipun memanggil panggilan yang jelek kepada anak kita. Karena Allah sendiri pun memanggil kita, walaupun kita ini sekarang banyak yang sholatnya masih tertinggal, banyak sedekahnya yang tidak pernah dikerjakan, banyak amalan-amalannya yang masih banyak tertinggal, tapi Allah memanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di ayat itu Allah menyebutkan kutiba alaikumussyam. Dalam kaidah bahasa Arab seharusnya menggunakan kalimat furido atau wujiba, tetapi Allah menggunakan dengan kalimat kutiba, karena memang puasa ini sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa tujuannya? Agar kita akan merasakan bagaimana orang-orang yang miskin di siang hari kita tidak bisa makan dan minum, walaupun di saku kita itu banyak uang, kita kehausan, kita kelaparan, kita melewati rumah makan baunya subhanallah, tapi kita tidak boleh makan di situ. Mengajari kita menjadi makhluk sosial, peduli. Kalau kita sepanjang Ramadan, dari Ramadan dahulu, Ramadan sekarang, Ramadan akan datang sampai Ramadan berikutnya, tidak ada perubahan pada diri kita, tidak ada tergerak pada diri kita, apabila ada saudara kandung kita contohnya, atau tetangga kita contohnya miskin, kita tutup mata, berarti tidak berhasil puasanya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kenapa? Tidak tergetar hatinya ketika melihat saudara kandungnya ada yang miskin. Tidak tergetar, tidak tergerak hatinya ketika melihat tetangganya ada yang miskin. Malah dia hanya menunggu proposal datang ke rumahnya, baru tergerak hatinya. Itu pun cuma 50 rupiah. Subhanallah. Berarti sungguh sayang madrasah yang selama sebulan itu tidak jadi apa-apa. Kenapa? Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah di situ bertanya, tahu enggak sih kamu siapa itu pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Diam saja dia, tutup mata dia kalau melihat orang fakir dan miskin, anak yatim, tutup mata dia. Tak tergetar hatinya sedikit pun. Jadi Allah mengatakan di situ, siapa dia? Yukazzibu biddin.
Ada kalimatnya di situ litaksir dalam kaidah bahasa Arab, yaitu kalau dia kalimat kazaba yakzibu, berdusta, kalau bertasdid dia menjadi pendusta. Nauzubillahi min zalik. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga kita dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang sekarang, kita adalah orang-orang yang budiman, yang selalu peduli kepada saudara-saudara kita sesama muslim maupun sesama manusia. Berarti sukses kita yang berpuasa sepanjang Ramadan. Kan di akhir ayat itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. La'alla itu dalam kaidah bahasa Arab adalah litarajji wa tawakku. Litarajji artinya roja yarju, adalah semoga, sebuah harapan. Tapi harapannya waqi'iyah, wa tawakku, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijazah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan di sekolah manapun, takwa. Kalau kita mungkin masuk di sebuah pendidikan, ada ijazah, tapi banyak tidak jujur pembuatan nilainya. Tapi coba kalau langsung kita yang berpuasa ini, Allah yang langsung beri penilaiannya, maka kita tidak ada yang sama penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung amalnya masing-masing. Ada yang dia berpuasa tetapi menggibah juga, nauzubillah. Dia berpuasa tapi dia ria juga. Makanya berbeda-beda nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah ketika Isra Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya dari penyakit hati yang obatnya tidak dapat di rumah sakit ataupun klinik manapun atau apotek manapun. Penyakit hati. Makanya ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, minimal kita buang sedikit-sedikit penyakit hati, menggibah, ria, ujub dan lain-lain sebagainya. Disinilah kita belajar langsung bagaimana kita menciptakan diri kita sendiri menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah qanaah. Bulan puasa ini melatih kita, mengajarkan kita agar kita menerima apa yang diberikan Allah, bersyukur. Terkadang kita banyak tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan kita berkata-kata di dalam hati, saya dengan tetangga saya kok beda. Tetangga saya terus dapat uang, kok saya tidak. Tetangga saya kok tiap hari bisa berubah, kok saya tidak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan bersifat qanaah kita, tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah membanding-bandingkan rizki yang kita dapat dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang lain. Sama halnya ketika kita berbuka, disitulah kita diajarkan apa yang ada disediakan di atas meja ketika berbuka, syukurilah. Ini kan tidak semuanya kita beli yang akhirnya tidak bisa kita makan. Tidak jadi kita menjadi orang yang qanaah. Lalu bagaimana kita jadi orang yang qanaah sepanjang Ramadan ini? Apa yang ada di atas meja secukupnya, itulah kita menjadi orang yang qanaah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang diberikan dan diajarkan itu adalah orang yang bersyukur dengan rezeki yang diberikan kepadanya, dengan rezeki yang cukup.
Kalaupun berlebih itu adalah yang lain, tapi yang diajarkan adalah bagaimana kita merasa cukup dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khatib pada kesempatan kali ini yang pertama adalah, dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, mari kita belajar bersama-sama agar menjadi seorang muslim yang baik. Dan tentunya jangan untuk diri sendiri, tapi untuk istri, anak, cucu, dan keturunan kita. Karena tentunya kita akan bahagia masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan keluarga kita. Kesimpulan berikutnya yang kedua adalah, jangan pernah kita memberi panggilan lakop kepada anak kita dengan panggilan yang tidak baik. Karena yakinlah sebuah panggilan adalah sebuah doa. Maka selalulah berikan panggilan yang baik kepada istri, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya, ya Humairah. Panggillah panggilan yang baik kepada anak-anak kita di rumah, walaupun nakal, walaupun bandel. Percayalah, insya Allah dengan doa-doa kita, dengan panggilan-panggilan kita, mudah-mudahan dia berubah menjadi seorang muslim yang baik. Yang terakhir, semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan gelar ijazah langsung daripada Allah, yaitu takwa, dengan belajar qanaah dalam kehidupan kita sepanjang bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wa radallahu minal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li asatizina wa li ustazatina ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في صحة وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukilah di mana rezeki yang telah Engkau tuliskan ya Allah ketika kami di dalam rahim ibu kami masing-masing. Jadikanlah rezeki itu ya Allah menjadi rezeki yang halalan, tayyiban, mubarakah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami, anak-anak kami, istri-istri kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha, berguna bagi bangsanya, bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya. Tentunya ya Allah selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, begitu luasnya lautan kami, berikanlah, anugerahkanlah rezeki dan karuniamu pada para nelayan-nelayan kami, dan juga kami yang bukan nelayan ya Allah,
Kemudian ajarkan kami ya Allah bersyukur akan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami ya Allah penghuni-penghuni surgamu. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini ya Allah puasa kami Engkau terima, amalan-amalan kami Engkau terima, segala ibadah kami ya Allah Engkau terima, dosa-dosa kami Engkau hapuskan dan Engkau ampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.